Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Fitriani, kelas non-reguler semester 3, nomor NPM 7420111721. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosennya Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Tugas review pertemuan ke-12 yaitu masih hukum pidana lanjutan, membahas tentang perbedaan pengulangan tindak pidana residip part kedua. Saya akan menjelaskan dulu tentang residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis, hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu pasal 486, pasal 487, pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syarat adalah 1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah A. Kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Misalnya, pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, penadahan. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 48 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan perhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, penghinaan terhadap orang, kejahatan penerbitan dan percetakan. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, pasal 487, pasal 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP, tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Ke antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang dahulu, sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau besicking. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum. A. Belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali tidak dihapuskan. B. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yaitu terdahulu. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Yang pertama, pasal 489, kenakalan terhadap orang atau barang. Pasal kedua, 492, mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. 3. Pasal 459, memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. 4. Pasal 501, menjual makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit atau mati. 5. Pasal 512, melakukan pencaharian tanpa ada keharusan, kewenangan, atau melampaui batas kewenangannya. 6. Pasal 516, mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. 7. Pasal 517, membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. 8.
Pasal 530, petugas agama yang melakukan upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. 9. Pasal 536 dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. 10. Pasal 540 memperkerjakan hewan melebihi kekuatan dan atau menyakitinya. 11. Pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. 12. Pasal 544 mengadakan sabung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. 13. Pasal 545 melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. 14. Pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Syarat-syarat residip pelanggaran. 1. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang dahulu. 3. Tenggang waktu pengulangan belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran UN 6 pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Sekian review pertemuan 12 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.